Pada hari Minggu kutuk ayah ke kota, naik zaman istimewa ku duduk. Halo penonton, saya sekarang berada di Senayan nih. Lihat di belakang tuh gedung Istora Senayan. Saya mau ketemu teman-teman saya yang punya minat khusus, yang bergerak dalam hobi menghobi lah gitu ya. Siapa dia nanti kita temuin. Saya bawa oleh-oleh khusus untuk mereka karena undangannya buka puasa bersama. Jadi saya bawa takjil sendiri. Ayo cabut. Samping mongol yang sedang bekerja mengendarai kuda. Oke, kita ngikutin protokol di Senayan. Kita akan menggunakan masker ya untuk ketemu teman-teman. Ini ketentuan masuk hutan kota. Dilarang bawa binatang. Boleh bawa makanan, nggak boleh ngedrone, nggak boleh bawa sepeda, nggak boleh ngerokok. Terus boleh bawa kamera, handphone, lampu boleh, kamera action boleh, mirrorless boleh, tripod nggak boleh. Mikrofon. Sedang bekerja. Nah itu teman-teman saya tuh yang mau kumpul tuh. Halo Mbak. Ini hutan kota ya. Tempatnya cakep untuk duduk-duduk manis, ngemil-ngemil manis, ngeteh-ngeteh manis, kopi-kopi manis ini. Ku jadi Iron Ku duduk samping mongol yang sedang Ini dia, kita menuju Mbak Ati. mengendarai kuda supaya anjing. Ini dia orang-orang yang jadi kita temuin nih. Halo Mbak. Apa kabar? Siska. Apa kabar? Halo Mbak Ati semuanya. Ini dibuat dari rajutan. Tulisannya apa? Keberagaman. Nah, ini dibuat dari rajutan ya Mbak ya. Nama komunitasnya apa Mbak? Rajut kejut. Rajut Kejut. Kita nanti ngobrolin apa sih Rajut Kejut, komunitas apa sih gitu loh. Ini ibunya isinya ibu-ibu semua gitu ya. Kok enggak? Ibu, Nona juga ada. Nona ada? Ya. 12 tahun juga ada. Ada ya? Ada. Ya, hebat loh. Ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin sekolah, masih sempat bikin kegiatan kayak gini. S3, oh keren banget. Bu dosen. Belum. Kayaknya cocok banget ya ini ya. Nggak boleh bawa drone sih, kalau bawa drone bagus banget dari atas. Tapi bisa kok ini dapat semua kok beragaman ini. Tuh. Tempatnya asik ya, Fer. Iya, dapat lah, cakep. Set. Ceritanya drone ya. Jadi ada teman saya namanya Rini Bule ya, panggilan Bule karena kayak orang bule beneran gitu. Itu panggil Rini Bule, salah satu penggagas Rajut Kejut juga ya. Jadi ini teman-teman, ini ada berapa orang sekarang yang ngumpulnya? Hari ini 8. 8. Naik zaman istimewa. Berarti sering ngumpul di sini nih? Sebenarnya enggak sih. Cuman kita karena ini areanya deket rumah. Jadi mudah kan. Terus kalau teman-teman Rajut Kejut biasanya mampirnya di rumah. Ya, berkegiatannya di rumah atau ya kita cari-carilah tempat-tempat ya. Oke, teman-teman bagi yang belum kenal, ini adalah Mbak Ati Harjuni Rohayati ya. Saya biasa manggil Mbak Ati. Mbak Ati ini salah satu penggagas ya, penggagas Rajut Kejut. Rajut Kejut itu apa sih Mbak? Rajut Kejut itu komunitas sebenarnya yang sifatnya tuh cair banget gitu keanggotaannya. Kita tuh berkegiatan apabila kita bikin sendiri. Jadi misalnya kita bukan yang setiap minggu kumpul atau 2 minggu atau apa, tapi kita bikin project. Nah, projectnya itu biasanya karya-karya untuk ditaruh di ruang publik dan membawa apa ya pesan-pesan ya, pesan-pesan tertentu. Keren. Terus udah gitu kita umuminnya di sosmed. Kebetulan Instagram kita tuh dihack, jadi kita nggak bisa. Kan bisa diurus itu? Iya, udah banyak banget yang ngurus, udah nggak bisa. Jadi Instagram kita Rajut_. Kejut. Nah itu diambil orang. Nah kita ada Facebook Rajut Kejut. Facebook. Nah itu biasanya kita mengumumkan informasi tentang kita mau bikin ini nih gitu. Nah itu tuh melalui sosmed dan itu alhamdulillah disambut gitu. Dan orang ini kan juga karya bukan cuma kita, tapi teman-teman di luar sana seluruh Indonesia. Kemarin gitu ini. Iya. Ini kerajutan keberagaman ini karya teman-teman di seluruh Indonesia ya? Iya, betul. Berapa kota tuh terlibat?
Berapa? Siska nih yang paling. Ini Siska nih teman saya juga. Ini kayak orang Filipina namanya, Siska Esperanza. Jadi kalau untuk yang merajut keberagaman sih ini kebetulan karena waktunya agak terbatas. Jadi kira-kira ada 100 prajut sih. 100 prajut berbagai Itu kota. orang semua itu? Orang semua. Itu dari berbagai kota. Kebanyakan sih di Jakarta dan sekitarnya. Oh, gitu. Karena waktunya terbatas. Tapi untuk proyek MS misalnya yang kemarin kita ikut Jakarta Biennale itu hampir ada kali sekitar 200 hampir 280 yang kita yang karya Rajut Kejut yang sesaji Nusantara. Itu orang semua ya, nggak ada. Nah, itu dari ada kayak 36 kota di 36 kota? Indonesia, 36 37 kota. Jadi karyanya berbentuk apa tuh waktu biasa? Kalau yang Biennale itu dia karya berbentuk bunga. Samping yang sedang bekerja mengendarai Kalau yang ini, kalau standarnya biasanya kita Granny Square. Granny Square tuh kayak kotak-kotak kecil begini nih, Oh, kotak gitu. Oh, ini standar ini ya, supaya bisa paling basic. disatuin ya. Nanti kita sambung di sini. Nah, ini nih kalau yang waktu Jakarta Biennale kemarin kita menggabungkan dari bunga-bunga ini. Oh, jadi setiap peserta bikin bunga masing-masing. Iya. Terus dikumpulin, Iya. terus dibentuk seperti ini. Jadi ada SOP-nya gitu ya? Ada. Ada standarnya? Ada. Setiap ukuran-ukuran ini ditentukan Ada, gitu ya? paling nggak kurang lebih ada lah gitu. Oh gitu ya? Ini panjangnya berapa meter nih? Ini berapa meter? Kalau ini saya kurang hafal. Ada 4 ya? Masa sih lebih deh? Lebih ya? Hah? Ya, 4 pas setengah. Merajut keberagaman, merajutnya nggak kita bawa berat. Oh gitu. Jadi ada dua? Ini ada dua, satunya tulisan merajut. Tulisan merajutnya segede ini juga. Hah? Kayak nggak 2 meter kali 4 meter. Bukan, Ya, ini ini mah 8, lebih ini deh. 8 meter, sorry. Ini lebih, Pak. Ini 8 ke sana 4. Iya, oh iya. Jadi merajut keberagaman totalnya 4 kali Kali 8 8, meter. ini 2 kali 8, ditambah Iya, 2 kali 8. betul. Jadi 4 kali 8. Kita nggak bawa soalnya berat ya. Iya berat ya. Ini berapa kilo nih? Besar, ada 2 box lah pokoknya. Ada 2 box. Ini kalau habis ke acara kayak gini dicuci dong, saya yang nyuci. Cuci ada lah di laundry. Jadi kita tuh sebenarnya yang ikut tuh boleh ikut boleh enggak. Artinya bebas banget, Ya. nggak ada kewajiban apa-apa dan semuanya voluntary ya kalau yang Ya. ini sifatnya. Nah kalau ini kami merajut keberagaman ini sendiri. Kayak nggak salah uang kita sendiri ya. Merajut keberagaman. Kalau yang ini Jakarta Biennale kita commission kita dapat dana ya. Oke. dapat dana untuk terus kemudian dipamerkan kan. Beli benang, Nah, kita kirim ke teman-teman. Terus kita Hebat kirim dong. pola, Ya. terus teman-teman kembaliin ke kita. oh, pokoknya ada Proses yang cukup panjang ya untuk bikin sebuah karya. ya. Oh, itu ukurannya berapa waktu Biennale itu? Biennale itu 2,7 meter ke atas kan itu tumpeng Iya, bentuknya tumpeng, ya. oh, tumpeng. Kesininya 2,1, diameter 2,1, tinggi 2,3 3 dimensi dong, enggak? dimensi. 3 dimensi. Ada rangkanya. Iya. jalannya pada hari Minggu naik zaman istimewa aku jadi Iron Sejak kapan dibentuk Rajut Kejut ini kapan sih? Sejak kapan ya? 2014. 2014. 2014. 8 tahun ya? Itu ya. Berapa orang tuh dulu pegawai? Ada 6 orang beride aja. Kan Siapa aja tuh? saya, Rini, Nyoman, Vidyasuri Utami, Oh, Nyoman. terus aku lupa siapa ya, Kiki kalau nggak salah, Puspitasari. Iya. ke kota naik zaman istimewa aku duduk di muka Kenapa kok bisa punya ide bikin Rajut Kejut gitu loh? Jadi kita ini kan sebenarnya crafter ya, orang yang suka berkarya dengan tangan. Rata-rata tuh kita tuh crafter, kita kenalan juga melalui craft gitu kan. Terus yang bisa merajut tuh, nah pada 2014 saya ngeliat tuh orang banyak yang mulai seneng merajut. Nah, Bukan cuma nenek-nenek atau orang ibu-ibu, tapi Iya. anak-anak muda. Jadi kayaknya merajut tuh udah mulai boom ya. terus Cowok-cowok juga. cowok-cowok juga. Nah terus rajutan itu biasanya kan bentuknya topi, tas, terus palingan taplak Iya. gitu. Nah ini nih di luar kan ada tuh sebenarnya yang namanya yarn bombing. Biar bombing. Yarn Yarn, tuh benang, Iya. bombing itu
bom gitu. Nah, aku mikir tuh sama Nyoman sebenarnya, Man kayaknya kita bikin ini yuk, ngebom juga yuk di sini. Teman-teman ada juga yang di Makassar. Mengendarai kuda supaya ngabret jalannya. Pada hari Kita bilang kita bikin juga yuk. Nah, ketunda dari 2011 sama Nyoman tuh. Nah 2014 tuh kan ada momen tuh sebenarnya. Nyoman nggak datang hari ini ya? Oh Nyoman susah. Iya, sibuk banget nih. Jadi ini adalah momen waktu itu momen apa ya? Aku lupa tuh sama Ferry juga. Pilpres pertama, Pilpres tahun 2014 ya? 2014, Iya. Itu di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah itu kan waktu itu kalau nggak salah sudah terpilih ya. Iya. Nah, terus kita pengen memberikan pesan kan Iya. sebenarnya. Iya. Memberikan pesan pesan-pesan aja kita nih Iya. rakyat ya. Pesan deh pengen jangan lupain rakyat. Pemimpin amanah gitu. Amanah dan segala macam. Terus Iya. kita ngajak teman-teman yang bisa nyulam juga tuh untuk nulis, iya. ya kan? Bikin sulaman dan kita pasang di depan kursi. Itu sebenarnya momen Di depan istana. Di depan bukan. Kita bikinnya di depan Museum Nasional. Bukannya depan di bawah. Depan istana yang kedua. Oh, yang ketua ya? Oh, gitu ya. Tuh. Oh iya, saya ikut tuh waktu itu. Very saya good. tuh. Motret juga. Iya. Gini nih, kok kan ibu-ibu nih ya sibuk punya anak, ngurus suami, masak, nyuci. Kok sempat-sempatnya bikin kegiatan kayak gini gitu loh? Iya dong. Kan sebenarnya ini kan kegiatannya positif ya dan produktif. Bahkan ibu-ibu tuh sebenarnya yang bikin kopi itu kan dijual juga. Jadi sebenarnya ini sebuah pekerjaan yang kurang lebih sama dan ibu-ibu tuh excited. Dia bukan bosan ya. Mungkin ini sesuatu yang baru ya. Iya, Mit. Dia berkarya misalnya membuat tas kayak Bu Vero nih. Iya. Vero ini, nah Iya. dia tuh orang yang sangat produktif, jagoan banget Bu Vero tuh. Bikin tas, bikin taplak. Iya, iya. Itu ikutan rajut kejut tuh buat dia sesuatu yang baru gitu, menarik karena nggak lazim. Lo bikin karya kecil-kecil. Iya. Nanti kita bilang kita akan bikin gini, yang gabungin tuh sebenarnya kita yang di darat. Artinya kita bilang orang-orang yang di sana tuh, yang di Malang, di Jogja, di mana yang ngirim itu kayak partisipan gitu. Nanti kita yang rangkai. Nanti kita yang presentasi gitu ya. Kita pasti nyebut mereka kan dalam listnya. Jadi itu bedanya kelompok komunitas rajut ini dengan rajut-rajut yang lain ya. Selalu bikin bombing, yarn bomb. Yarn bomb. Seperti ini nih contohnya nih. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya. Ya. Jadi merajut, tapi selain bikin yarn bombing, bikin rajutan untuk sehari-hari nggak sih? Iya, masing-masing. Masing-masing. Banyak yang nanya komunitas rajut. Ya kadang-kadang keluar dengan nama komunitas, misalnya ada yang ngajarin bazar. Kita kumpulin barang-barang. Iya. Bikin meja gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk ekonomi sih kayaknya masing-masing juga udah ya. Tapi kalau untuk sebenarnya berkomunitas tuh kan menariknya adalah bisa sharing. Iya. Bisa sharing pengalaman. Kadang-kadang kamu bisa bikin ini nggak, gimana tuh caranya? Nah, itu sharing pola atau apapun ya. Benernya itu sharing. Jadi ketika ngerajut bukan cuma ngomongin rajutan doang, tapi banyak hal gitu. Banyak hal, asli itu. Iya, banyak masalah-masalah anak sekolah. Betul, gitu ya. Masalah-masalah macam-macam, masalah politik juga kadang-kadang. Ibu-ibu tuh kan bukan nggak paham loh. Iya, iyalah. Gitu. Malah ibu-ibu tuh yang mengendalikan keputusan politik loh. Betul. Benar nggak? Dion senyum. Ngomongin politik, ngomongin curhat kadang-kadang ya kan, macam-macam. Kalau nggak percaya omongan saya, ibu-ibu mengendalikan pusat politik, tanya Mbak Mega. Mbak Mega dan Mbak Puan. Mbak Puan gitu loh. Mbak namanya siapa Mbak? Mbak Megang. Mbak siapa? Iwul. Kayaknya kenal deh Iwul deh. Pernah kenalan kita. Saya lupa di mana gitu. Kayaknya pernah. Iya, namanya Iwul ya, bukan Tiwul ya. Itu bisa dimakan. Kalau Tiwul singkong. Enak juga. Ini bikin apa Mbak Iwul? Ini aku mau bikin kayak gini, ya kan rencananya mau pesen ya? Kartinian. Ada message. Oh, jadi menyambut ke Kartinian, terus Ya, bikin. ini aku lagi pengen bikin roast. Kan jadi di seluruh dunia nih lagi ada namanya Roast Against Violence.
hashtag ini keluar gitu, banyak di mana-mana oke. di seluruh dunia gitu. Nah, Oke, jadi tuh. aku mau bikin kayak gini, mau pasang aja di mana. Warnanya beda, bebas. Apa hanya satu warna? Ungu. Nah ini ya ungunya boleh. Ungunya beragam ya, Pak? Seadanya benang yang Pokoknya ada di rumah. unguis ya, unguis ya. Unguis, ya, Unguis ya. unguis. Keungu-unguan. Mbak Iwa gabung di sini sejak kapan? Aku 2015. 2015. Wow, setahun kemudian ya. Iya. Iya, kayaknya pernah ketemu. Waktu di istana ketemu ya, depan istana pernah main. Enggak, aku Depan nggak ikut waktu itu. depan Belum. museum? Belum. Belum? Belum. Oh, Itu kan belum itu. 2014. Oh iya ya benar ya, setahun. Saya 2015 tuh pas apa ya? Pas Demo. Oh, Bungkus bemo 17-an pas bungkus bemo. iya iya. Terus kenapa pengen gabung Mbak Iwa? Seru, senang, seru. Sebenarnya saya nggak bisa ngerajut, tapi nenek saya kan suka ngerajut, saya suka lihat. Iya. Terus teman-teman bikin kayak gini, Iya. gitu kan. Terus seru ya, jadi aku belajar ngerajut sama Mbak Tata. Tata kan waktu itu juga di pohon kan, Iya. di bangku juga ada. Iya, belajar sama Mbak Tata, terus ya udah Sampai ikut sekarang terus ya? sampai Saya sekarang. dengar sedang S2 sekarang, enggak S3. S3 Doktoral di mana? di isi Surakarta. Oh, Surakarta loh. Seniman kalau kita. Jurusan apa? Soalnya dulu kuliahnya DKV. Oh, seniman bener ini. DKV-nya DKV ITB. Enggak, Trisakti. Oh, Trisakti. Oke. Waduh. Manfaatnya apa sih? Refreshing. Ah. Terus kita pengen bikin sesuatu apa bisa gitu. Terus misalnya aduh kayak lucu ya bikin tas yang kayak gini gitu. Kita bayangin terus coba-coba cari-cari ininya gitu, referensi, terus mungkin ada pola, terus bisa di modif-modif yang kita kepengen apa, nggak usah gini kita begituin misalnya gitu. Ya seneng aja bikin-bikin. Udah berapa banyak terlibat yarn bombing? Aku sejak 2015 sih hampir dibilang selalu ikut ya. Selalu ikut ya, nggak putus ya. Termasuk ini nih, gerakan Iya, apa nih? Iya, ini Stop Violence Against Surveillance. Women. Ini rencananya mau dibagiin atau dijual atau Cuma gimana? ditaruh-taruh aja Kita taruh di mana? di pohon. Oh gitu. Ya di mana? Terus difoto, terus Difoto? kita taruh di Instagram. Oh gitu ya. Jadi kampanye damai lewat Iya. sosial media ya melalui yarn bombing. Lewat Wah, craft. mulia banget loh, mulia banget. Aku terharu. Kalau adek ikut? Enggak. Oh. Oh, ini anaknya. Oh, sebel nggak ngeliat bunda begini apa senang? Sebel. Hah? Biasa aja sih, Ya, senang aja. Senang aja ya. Senang aja. Oh gitu. Terus kesan kamu gimana ngeliat bunda ikut-ikut kegiatan gini? Kurang kerjaan atau kok nggak ngurusin gue sih gitu? Seru. Seru. Seru nggak? Suka nggak ikut ke lapangan gitu? Ya kadang. Kadang ya? Oh gitu. Kamu nggak tertarik bikin-bikin gini? Oh ini bikin juga ya? Cuma iseng. Oh ya. Udah mulai belajar belum? Udah mulai belajar ya? Oh gitu. Terus kesan kamu apa sih ngeliat kayak gini? Gimana sebagai anak muda nih yang ngeliat ibunya kok tiba-tiba kerajingan kayak gini, gimana kesan kamu? Seru sih, waktu itu aku juga sempet ikut kayak workshop bikin kayak gini Oh, juga. ikut tuh. Dia jadi racunin sama ibu ya. Terus, Terus suka dipajang di depan pohon rumah juga kan. Oh, gitu. Jadi kelihatannya lebih berwarna gitu. terus tetangga komentarnya apa? Pernah nanya tetangga nggak? Apa nggak ya? Hah? Nggak dikomentarin Nggak sih. dikomentarin. Oh, karena nggak ada kolom komen kali di bawah. Kalau ada kolom komen sama like, kalau kamu ngeliat positif gak sih kegiatan kayak gini? Positif. Terus nggak ada hal buruk dari ini. Ah, Nggak nyakitin orang-orang. Oh, Jadi nggak- ya bagus sih menurut aku. bagus ya. Oh, keren. Oh, ibunya begini sih, jadi anaknya gini nih. Nah ini yang baru datang ini geng juga nih. Oh, geng juga. Namanya siapa Mbak? Lis. Kambing pakusir yang Kalau hitungan ini crafter juga ya? Iya dong. Hitungannya crafter. Crafter tuh bahasa Inggris ya? Pengrajin. Pengrajin gitu ya? Pengrajin. Oh, kalau pemalas gimana? Pemalas dong. Penidur. Balis crafter apa? Aku menyulam dan apa ya kayak Masak. Memasak. Oh, jadi anggota geng ini juga nih? Iya. Enggak. Kami dari Craft Day. Iya, ya jadi saya tahu nih kegiatan Mbak Ati tau nggak? Kegiatan banget. Sebelum pandemi nih, sebelum pandemi bikin craft day di mana-mana ya, dan jualan gitu ya. Jualan karet. Jadi sambil berhobi, sambil menjual hasil menjual hari kasta, membantu ekonomi keluarga gitu ya, membantu ekonomi Indonesia. betul. Mandiri. Mandiri gitu. Jadi ya
Mbak, fokusnya di apa? Di kerajut apa di makanan? Tergantung ininya pasarnya lagi di mana. Kalau kayak bulan puasa gini, makanan. Bener. Dia menyulam. Oh, menyulam. Itu menyulam. Bedanya menyulam sama rajut apa sih? Beda, kalau menyulam tuh kita gambar benang. Sorry. Nggak apa-apa. Diisi. Diisi. Gambarnya itu diisi sama benang. Kalau menyulam kan Dari nol. Kalau itu ada dasarnya gitu. iya. Nah, kalau menyulam itu dasarnya kain terus diisi sama pola. Iya, Merajut membuat kain. Kalau Kalau merajut merajut tuh membuat kain dari rajutan. dari benang. Oh, dari benang. Oke, sip, ngerti. Menyulam ya, kayak baju Tagalog gitu ya. Kayak apa yang Iya, Oh bisa sih. Iya, iya. Kan satu warna kalau Tagalog itu kan. Putih. Iya, white. White sama white. Oke. Kalau ini bisa macam-macam. Jadi ternyata antara para crafter ini saling berkomunikasi ya. Oh gitu, saling support kalau ada acara masing-masing gitu. Mencari vibe yang positif. Oke, kenapa? Kurang kerjaan amat kan, punya anak, punya istri, masak, nyuci. Jangan salah. Kan biasa Kalau udah gini loh. keluar tuh beda. Enggak, soalnya kan kesan orang Indonesia, bukan kesan orang Indonesia, kebanyakan fungsi domestiknya tuh lebih kuat dibandingkan fungsi yang lain gitu. Jadi gimana? Iya betul. Cuma kan kita juga sebagai manusia kan butuh refreshing. Me time kali ya. Cari ide. Ini me time bukan sih kalau kayak gini? Me time dong. Me time ya. Kita keluar dari zona keseharian. Ya. Tapi istri suaminya ngintilin tuh kayak apa ya? Karena suaminya Kita suaminya nggak ada yang tukang ngintil. oh, nggak ada yang kepo ya, ngapain gitu ya. Tapi ada nggak suaminya konglomerat sini? Belum ya, belum. Kali Iwil mungkin tuh konglomerat soalnya. Suaminya nggak. Kalau suami konglomerat enak, saban bikin diborong. Atau kita dibiayain. Iya, benar. Bikin karya kan. Sebenarnya itu. Iya. Ya lumayan lah 25 juta, 25 Iya. juta. Gitu. Ya, tolong konglomerat yang jomblo. Yang nggak jomblo juga Ya nggak jomblo nggak apa-apa, silakan bantu Rajut Kejut komunitas ini. Oke ya. Nah ini salah satu pentolan nih. Ini Granny Square. Apa? Granny Square. Granny, nenek. Oh gitu. Nenek-nenek tidak sia-sia. Ini awal dari ini nih sebetulnya. Dari semua pola ini ya? Ini, Oh, kan pola. kotak nih ya. Makanya dibilang square. Mulainya tuh dari sini. Tuh, dari tengah. Nanti 3 muter lagi. Kan itu bulat kok bisa jadi kotak? Ya kan nanti ada hitungannya. Oh gitu. Nanti kan begini nih. Nah. Jadi kan ini 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4. Oh iya jadi 4 ya. Nanti kan muter, muter jadi kotak. Oke ini nih. Mbak Astri apa Mbak Astri? Asri. Asri? Iya. Asri, kayak majalah itu? Iya. Asri Menjahit juga ada. Asri. Sama motor. Iya. Motor. Iya. Penjahit juga ada. Astra Motor. Mbak mau nanya nih, sejak kapan gabung? Ini kan proyeknya Rajut Kejut yang pertama itu tahun 2014 bikin kursi di depan kursi taman Museum. di museum kan. Iya. Terus saya udah ikut. Karena kan saya sebelumnya ikutan yang ini craft day-nya. Oh iya, di museum Dari ya? situ saya nggak pernah stop Ya, sampai terus sekarang ya? Ngeganggu waktu sehari-hari nggak? Enggak. Nggak ganggu ya? Justru malah kalau saya ini gini, saya waktu dulu kan orang kantoran. Nah, Terus saya sekarang orang rumahan ya? rumahan. Oh. Terus saya berhenti. Tapi saya pengen otak kiri otak kanan balance gitu. Kerja iya, tapi juga seni juga ada, artistiknya. Nah, saya suka crochet. Di sini saya nemuin balancing gitu deh. Balancing. Jadi kalau misalnya lagi stres banget kerjaan, ini pelarian saya untuk stress release. Oh, healing lah ya? Healing, iya benar. Healing me softly ya. Kalau sekarang healing ya. Coba kali ini kan ya kalau misalnya pegang ini kan mesti ngitung. Terus nanti udah kalau harus konsentrasi. Otak kerja juga ya? Iya. Kalau misalnya salah ngitung dedel mulai dari awal. Jadi kita nggak bisa bukan sekedar senang-senang aja. Iya. Tapi juga ada hitungannya, ada rumusnya. Kalau misalnya nggak ikutin rumus nanti bentuknya belok. Gitu. Jadi fokus juga ya, konsentrasi. Banget. Justru ini kan kayak ada terapinya juga. Kalau salah gimana diobrak-abrik lagi? Beda. Oh gitu lagi ya? Oh.
selain bikin ini, bikin yang untuk yang lebih fungsional nggak sehari-hari, misalnya kaos kaki atau Kaos kaki pernah. shawl gitu ya, Shawl baju sering, ya, bikin. Terus kantong kecil gitu ya. kecil, terus ini selimut, bed Selimut. cover. Oh, yang gede ya, yang itu gede. sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan bikinnya. Tapi kan ini mulai dari benang. Ini benangnya katun apa bukan sih? Bukan ya? Kalau yang ini, Hah? yang ini polyester. Polyester ya. Polyester, kalau ini juga akrilik nih. Akrilik. Ya. Kalau katun, ini katun ya? Iya, kayak Beda. katun, kayak lebih keset sih ke sana kelihatan. Macam-macam. Oh, tergantung fungsinya ya. Kalau untuk apa, pakai katun gitu ya. Nah, kalau ini polyester karena kuat untuk di ruang luar. Oh, polyester ya. Jadi kalau misalnya buat kena panas, kena hujan, nggak cepet luntur. Cepet rusak juga ya. Merasa iya langsung aja. Dan kuat gitu dia. Dicuci-cuci berkali-kali juga aman ya. Tergantung cucinya ya. Oh gitu. Cucinya paling juga kopiok-kopiok gitu aja. Oke. Oh gitu. Sekarang kegiatan selain rajut di rumah jadi ngerajut aja terus gini nih? Enggak, ya urusan ibu rumah tangga. Oh, anaknya berapa, Mbak? Saya nggak menikah. Oh, nggak menikah ya, enak banget dong. HRD. In my previous life ya. Oh, psikologi UI ya? Ini kayaknya anak UI semua nih. Kayaknya nih, ini Mbak Ati UI. Yoman UI. Nyoman US2. Iya. Trisakti S1 dia fotografi. Terus Mbak Astri UI. Siska UI. Ya, waduh gawat nih, jangan-jangan sebenarnya ini Mbak Iwul tadi kan Trisakti. Trisakti ya? Oh, isi ya? Oh, hampir saya tebak teori konspirasi nih. Dosen loh, dosen. Mbak Iwul itu membantu banget ya. Kalau kayak kita tuh kan bikin kayak gini membutuhkan desain. Nah, Kita mau bikin karya seperti ini kan nggak cuman ngarang-ngarang, ngayal-ngayal gitu kan. Kita mau bikin, oke kita bikin merajut keberagaman ya untuk waktu itu Hari Kartini, pasca pemilu 2019 kalau nggak salah yang gitu ya? jadi kita adem-adem yuk, kita bikin yuk gitu. Kita bikin merajut keberagaman. Oke, kan itu brainstorm ya. Merajut keberagaman. Kita mau bikin warna apa? Kata-katanya apa? Kita list kata-kata. Oh, ya udah deh dapat merajut keberagaman. Terus gimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadikan ini, mengaplikasikan ini ke dalam sebuah karya? Ya itu kan butuh desainer. Iya, jadi ini kan bikin pixel ini. Jadi nggak dari jauh kan. iya pixelate ya ini ya, jadi kayak tulisan komputer zaman dulu. Iya, pixelize. Terus warnanya Untung bagaimana? bukan Arial ya, kalau Arial nggak kebaca tuh, ya, atau Time Roman. Italic miring. Iya, kayak Pac-Man ini, ya huruf Pac-Man kan? Iya benar. Jadi maksudnya bahwa Semuanya dikonsep gitu loh, nggak Iya, sembarangan betul. gitu ya. Karena ada orang desain gitu ya. iya kita mengandalkan sekali ini. Kami logonya ini juga dibuatkan oleh Mbak Iwul. Waduh, kebetulan. Pokoknya kita ngandelin Mbak Iwul, tolong Desainin dong logo saya lumayan nih. setengah hari jadi. Oh, iya. Sakti. Profesional. Ini saya lihat nih di antara teman-teman yang masih disebut muda, ini sekarang kita lihat ada Matang. ada yang lebih matang nih, Bu, bikin apa, Bu? Saya sedang bikin taplak meja. Taplak meja. Saya nggak bisa beli di pasar, Bu. Taplak meja berbentuk bundar, diameter 1,5 meter. Jadi mejanya bundar juga dong? Iya dong. Oh gitu ya? Karena kalau kotak Lucu, keluar-keluar gitu ya? Iya, Atau nggak cukup? iya. Oh, ini udah berapa lama, Ibu? Ini ada polanya. Ada polanya, jadi tinggal kita Ikutin. ikutin. Yang bikin pola siapa? Dari internet atau gimana? Dari Pinterest bisa. Kebanyakan sih dari Pinterest. Pinterest ya? Iya. Kok Ibu pengen sih ngerajut? Sebelumnya ngapain, Bu? Sebelumnya ada kegiatan lain? Sebelumnya kerja kantor. Kerja kantor, sekarang pensiun. Sekarang udah pensiun. Pensiun dan sekarang menikmati hari tua dengan merajut. Merajut tuh dulu hanya iseng-iseng aja. Nah, terus lama-lama teman minta dibikinin. Terus akhirnya jadi guru. Jadi guru? Guru rajut? Gabung sama Rajut Kecut sejak kapan? Udah berapa lama ya? Dari tahun berapa? Nggak sengaja sih. Nggak sengaja ya? Ketemu nih ibu-ibu apa sih heboh-heboh terus gitu ya? Kenalan sama ibu ini gimana caranya. Oh, jadi terinspirasi ya? Ini salah satu orang yang terinspirasi. Iya, terus ada satu orang ibu yang memberi jalan kenalan sama ibu. Oh, dan bagusnya guru juga ya? Jadi skillnya semakin meningkat dong?
Ya. Dan berbagi ilmunya juga kan Mas Oh, Fer. iya, jadi berbagi ya Bu. Tapi Ibu dulu suka ngerajut sebelum ketemu rajut kecil sudah ngerajut? Udah, Udah saya rajut? merajut dari SD kelas 6. Yang benar Bu. Bener. Itu orang tuanya nggak punya kerjaan apa nyuruh anak ngerajut? Enggak, setiap kali liburan dipanggil nenek. Oh, nenek suka ngerajut. Dia ngerajut sedikit, suruh saya yang terusin. Oh, Dia gitu. ngerajut sedikit, suruh saya yang terusin. Itu neneknya di mana tinggalnya sekarang? Masih hidup? Udah meninggal ya? Udah meninggal. Di mana Di itu? Kebayoran, di Kebalen. Oh, Kebalan. Oh, itu Kebalen. jadi ilmunya nurun kayak Ibu, nggak ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Ibu sekarang nurunin ke rajut-kejut gitu. Dari iseng Nah, menjadi sebuah karya yang menghasilkan. Jadi Ibu jual kalau gitu? jual. Jual? Ada website ya? Ada Instagram ya? Enggak, saya nggak pakai Instagram. Oh, dari mulut ke mulut aja? Jadi kira-kira kalau taplak 1,5 meter tuh diameternya kira-kira tuh 750.000. Pasarnya bagus nggak sih Bu? Hah? Kan pasarnya bagus kan? Bagus, pasar bagus. Dari kemarin kan orang mikir Kemarin di Inakrab banyak. banyak ya, rajut ya? Banyak Oh, oke. yang tertarik gitu ya. Oh, Karena kan antik ya. iya, antik Bu. Soalnya kalau saya ini mikirnya daripada beli 750.000, mending beli Tanah Abang 50.000 taplak gitu loh. Tapi kan hasilnya lain. Beda ya? Beda. Jadi kita nggak bisa menilai ini murah, ini mahal, nggak bisa. Beda ya, ada Ini kelas-kelasnya lah. seni. Iya. Jadi nggak bisa dibayar berapa. Nah, handmade. Bikinnya dengan cinta, Ah. dengan kesabaran. Kalau kita gimana kalau kita ganti nama rajut kejut jadi rajut cinta? Rajut cinta kejut. Ibu sekarang suami kerja di mana? Pensiun, Pensiun juga. Coba enak banget nih kayak gini nih. pensiun semua. Iya, enak banget nih hidup kayak gini. Bantu ekonomi juga. Iya, buat ekonomi ya. Wow. Jadi, tergantung kita mau kelarinnya cepet apa lama nih. Oke. Kalau lagi BU ya cepet. Kalau gitu, Ibu udah istilah dengan udah biasa dengan istilah barangnya ready stock nggak Kak? Pada hari Minggu Rukutuk ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk. Tuh kan jadi kotak. Tadinya kan mulai dari bunderan. Sekarang jadi kotak deh. Bener loh. Saya kira jadinya bunder, ternyata kotak tuh. Oh, ajaib. Wow, ini menu buka puasa kita nih. Wow, ini bunga dimakan juga ya? Sana masih ada lagi. Ini saya bawa pastel. Iya, tapi sebenarnya ini untuk makan karena nanti kita makannya ribet tau nggak? Oke, atau gyoza. Ada skotel, ada apa nih coklat nih? Puding. Ini buka dong. Ada Duduk di muka. Duduk samping. Yuk buka puasa yuk. Yuk, buka puasa. Jalannya. Pada hari Minggu. Seharusnya jam 6 berhubung berbuka jadi kita kasih toleransi. Udah diusir nih, diusir. Pak, bunyiin lagi tututnya Pak. Kita udah diusir di taman kota.